udah IPK 3,8, lulus cum laude, tapi kenapa kerjaan masih belum dapat juga? Mungkin sekarang lo lagi ngalamin di fase ini, baru lulus kuliah, terus nilai lo cakep, tapi rasanya kalau dunia kerja tuh kayak tembok tebel yang susah banget untuk ditembus. Kondisinya sekarang tuh emang rata-rata IPK lagi naik dari 3,18 jadi 3,39. Kalau kita bandingin dengan era 90-an, nah ini memang cukup kentara ya, rata-rata IPK-nya mengalami kenaikan. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi ini apa sih? Apakah mahasiswanya yang sudah berubah ataukah sistem penilaian di kampus yang berubah? Ibarat mata uang, indeks prestasi kumulatif atau IPK sarjana di Indonesia ini seolah mengalami inflasi. Contohnya misalnya kamu punya duit 10.000, kalau dulu kamu ke warteg mungkin bisa dapat ayam goreng sama nasi. Tapi sekarang kamu bawa duit 10.000 kamu ini ke warteg, mungkin dapatnya ya nasi sama telur dadar doang gitu. Nah ini sama halnya dengan nilai IPK rata-rata nasional. Di tahun 2020 ini jumlah sarjana ada 1,53 juta orang. Nah di tahun 2023 ini naik secara signifikan menjadi 1,75 juta orang nih. Orang-orang yang menyandang status sarjana. Nah, seiring dengan itu, maka nilai rata-rata IPK nasional juga ikut naik. Kalau di tahun 2021 3,18, di tahun 2023 menjadi 3,39. Nah, terus Kumparan juga melakukan penelusuran data ke dua kampus, ada UGM sama Unpad ya. Kita tanya berapa nih nilai rata-rata IPK-nya di kampus-kampus itu. Nah, kalau di UGM nilai rata-rata IPK-nya itu di tahun 2015 ada di angka 3,32. Terus di tahun 2024 rata-rata IPK mahasiswa ini naik jadi 3,59. Sementara syarat cum laude untuk di UGM itu adalah bisa memperoleh IPK minimal 3,51 dan menyelesaikan studi paling lama ini dalam waktu 10 semester. Nah ini sama halnya juga di Unpad mengalami kenaikan juga nih teman Kumparan. Kalau di Unpad 2015 rata-rata IPK mahasiswa di angka 3,36, terus dalam 10 tahun rata-rata IPK ini melesat ke angka 3,67. Nah kalau untuk syarat cum laude-nya ini serupa dengan UGM. Syaratnya di kampus itu juga memperoleh IPK minimal 3,51 serta menyelesaikan studi dengan waktu paling lama 10 semester. Padahal dulu IPK 2, mungkin udah dianggap keren banget di tahun 90-an. Taufik Basari, dosen filsafat UI yang juga kuliah di tahun 90-an ini bilang, kalau IPK ini mengalami kelonggaran. Sebabnya ada dua hal nih kalau menurut dia. Yang pertama, kompetisi yang semakin ketat, dan yang kedua, dosen ini semakin mikirin masa depan si mahasiswanya. Jadi nggak mau jadi beban mahasiswa gitu mereka. Lo pernah baca bukunya Tom Nichols nggak yang judulnya The Death of Expertise? Nah di buku itu dia bilang kalau dunia akademik ini lagi ngalamin yang namanya Great Inflation, di mana nilai terus-terusan naik, tapi karena itu terjadi karena sistem ataupun juga standarisasi yang mengalami kelonggaran. Akibatnya apa? Akibatnya otoritas keilmuan ini diragukan. Jadi IPK tinggi ataupun nilai tinggi ini bukan lagi sebuah bukti kompetensi, tapi melainkan menjadi hasil dari sebuah sistem yang mungkin aja terlalu permisif. Contohnya gini nih, misalnya banyak orang yang punya IPK tinggi-tinggi ya, nilainya bagus-bagus gitu. Nah, kemudian si perusahaan ini akan melihat kan, akan bingung nih, wah mana orang yang kemudian betul-betul punya kemampuan, mana orang yang mungkin bagus ketika mengerjakan soal gitu. Akibatnya lagi apa? Akibatnya si IPK ini kehilangan fungsinya sebagai pembeda. Nah, sekarang kita ngomongin soal dunia kerja. Kalau menurut recruitment consultant di Scandasoft Solutions, Titania Dea, dia bilang nih, kalau IPK sebenarnya ya masih relevan, tapi bukan sebagai penentu utama. Yang dilihat oleh HR sekarang yang pertama adalah soft skills. Gimana komunikasi lo, gimana lo bisa berpikir kritis gitu kan, dan gimana lo bisa kerja bareng sama tim. Selanjutnya adalah pengalaman kerja atau organisasi. Dan yang ketiga adalah sertifikasi.
Dan yang keempat adalah cultural fit. Gimana nih lo bisa adaptasi nggak barang budaya kerja di situ, di kantor tersebut? Itu yang akan dinilai. Nah, statement dari Titania Dea itu juga diperkuat sama Mutia Hakim, Senior Talent Acquisition di Glints. Dia bilang IPK itu memang menjadi filter awal oleh HR, tapi itu bukan penentunya juga ya, jadi setelah itu akan ada yang dilihat lagi. Terutama misalnya perusahaan-perusahaan besar yang pelamar kerjanya puluhan ribu gitu kan, jadi filternya dulu. Nah, selanjutnya yang akan dilihat adalah bagaimana lo bisa solve masalah, gimana, apakah lo beneran ngerti sama kerjaan lo atau enggak gitu ya, atau lo cuman jago teori doang. Kumparan menelusuri data di portal kerja dan hasilnya, nah ini yang pertama dari Jobstreet. Kalau di Jobstreet ada 60,2% lowongan ini membuktikan nggak minta IPK. Lalu 30,9% IPK, minimal 3,0 nih IPK-nya. Lalu hanya 0,6% yang minta IPK di atas 3,5. Nah, deskripsi lowongan pekerjaan yang ada di situ sebenarnya kebanyakan ngomongin soal gimana skills-nya, terus job description-nya gimana, pengalamannya gimana, itu sih. Nah, selanjutnya kita juga lihat dari Indeed.com. Yang hasilnya kayak gini nih teman kumparan. Hasilnya 73% lowongan pekerjaan di sana mensyaratkan IPK minimal 3 dan IPK minimal 2,75 itu ada 16%. Nah, artinya skill dan pengalaman ini jauh lebih dicari dibandingkan angka di transkrip. Kalau IPK nggak lagi cukup, terus apa yang harus lo punya? Magang nyata, bukan sekadar ngisi absen ya. Terus project beneran nih dibikin buat ngumpulin portofolio, bukan hanya tugas kelompok. Terus kamu juga bisa ambil kursus atau sertifikasi gratis. Terus juga asah soft skill-nya, gimana komunikasinya, kerja tim, dan juga critical thinking nih yang paling penting. Terus yang terakhir, lo harus tahu siapa lo dan lo juga harus bisa ngejelasin itu ketika interview. Karena di mata HR sekarang tuh orang yang bisa kerja jauh lebih menarik dibandingkan orang yang cuma pinter teori doang. So, IPK itu ibarat kata kayak SIM ya, wajib punya iya, tapi yang bisa bikin lo nyampe ke tujuan lo itu, yaitu adalah skill nyetir lo sendiri gitu. Nah, jadi gimana? IPK lo berapa sih?